Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Novanda Putri Ardana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dan tanggung jawab Dewan dalam Good Corporate Governance. Pembahasan ini akan berfokus pada mengapa Dewan yang efektif dibutuhkan, bagaimana anggota Dewan seharusnya berperilaku, tugas Dewan Komisaris, komposisi dan nominasi Dewan, serta kaitannya dengan kinerja perusahaan, serta contoh kasus ketika fungsi dewan tidak berjalan dengan baik. Dewan bukan sekedar organ formal, tetapi salah satu pusat pengawasan dan arah strategis perusahaan. Yang pertama adalah yang kita bahas yaitu adalah mengapa dewan yang efektif dibutuhkan. Nah, kebutuhan terhadap dewan efektif menjadi semakin penting setelah krisis multidimensi dari tahun 1997 sampai dengan 1999. Yang menunjukkan lemahnya penerapan good corporate governance, terutama dalam etika bisnis dan transparansi keuangan. Nah, dalam proses pemulihan, good corporate governance diperkenalkan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Dewan kemudian berperan sebagai organ yang mengawasi kebijakan pengurusan sekaligus memberi arahan strategis kepada direksi. Nah, prinsip G20 atau OECD juga menekankan bahwa Dewan perlu mampu menilai secara objektif dan independen. Dalam konteks agensi problem, pengawasan Dewan membantu menekan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Hal ini semakin relevan di Indonesia yang menganut sistem dua badan, yaitu direksi dan Dewan Komisaris. Nah, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas dewan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan, pengawasan, dan kepentingan kepentingan para pihak. Selanjutnya yaitu adalah standar perilaku dalam menjalankan tugas. Nah, dalam menjalankan tugasnya, anggota dewan memiliki kewajiban fidusia atau fiduciary duty. Intinya, mereka harus bertindak dengan itikat baik dan loyal terhadap kepentingan perusahaan. Ada dua unsur penting, yaitu duty of care dan duty of loyalty. Nah, duty of care berarti keputusan dibuat secara hati-hati, saksama, dan berdasarkan informasi yang memadai. Sementara duty of loyalty menuntut anggota dewan mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan keuntungan pribadi. Perilaku ini juga harus didukung integritas, independensi, kompetensi, kompetensi kepatuhan hukum, serta kemampuan menjaga kerahasiaan informasi. Nah, yang paling penting, anggota dewan harus menghindari benturan kepentingan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Di sini kualitas tata kelola sangat bergantung pada kualitas keputusan dan integritas orang yang duduk di dalam dewan. Nah, selanjutnya yaitu adalah prinsip kewajaran dan kesetaraan. Prinsip fairness menegaskan bahwa semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, harus diperlakukan secara setara sesuai haknya. Kesetaraan ini terlihat dari hak suara pada kelas saham yang sama, hak berpartisipasi dalam RUPS, serta pembagian dividen secara proporsional. Nah, selain itu, informasi material harus diberikan secara transparan dan merata sehingga tidak ada pemegang saham tertentu yang memperoleh keuntungan informasi secara tidak adil. Pemegang saham minoritas juga harus memperoleh perlindungan, termasuk hak untuk menggugat apabila dirugikan oleh tindakan perusahaan. Nah, Dewan juga perlu memantau benturan kepentingan dan perusahaan perlu mencegah insider trading. Fair. Nah, di sini, fairness berarti kekuasaan pemegang saham mayoritas tidak boleh menghilangkan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya yaitu adalah dewan memiliki peran besar dalam menentukan ethical tone atau tone at the top. Artinya, perilaku direksi dan dewan komisaris menjadi contoh bagi budaya perusahaan secara keseluruhan. Etika tidak cukup hanya tertulis dalam kode etik, tetapi harus terlihat dalam tindakan. Karena itu kode etik perlu membuat itikat baik, kehati-hatian, dan sikap terhadap benturan kepentingan. Perusahaan juga perlu memiliki whistleblowing system yang memberi ruang pelaporan secara objektif, aman, dan melindungi pelapor. Nah, ditambah dengan pelatihan etika, kebijakan anti kecurangan, dan dukungan komite penunjang. Nilai integritas dapat menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari. Nah, di sini budaya etis perusahaan dimulai dari contoh yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya yaitu adalah
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu pengawasan dan pemberian nasihat. Nah, dalam fungsi pengawasan, komisaris menelaah strategi, memantau kinerja, menjaga integritas pelaporan keuangan, memperhatikan kepatuhan hukum, serta memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan. Nah, pemberian nasihat dalam fungsi pemberian nasihat, komisaris memberikan masukan kepada direksi agar pengurusan tetap berjalan dengan tujuan perusahaan. Untuk mendukung tugas tersebut, Dewan Komisaris dapat dibantu komite seperti komite audit, komite nominasi, dan remunerasi, serta komite pemantau resiko. Nah, Dewan Komisaris juga berperan dalam proses nominasi dan remunerasi. Pada kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara direksi atau menjalankan pengurusan sementara. Seluruh kewenangan itu tetap disertai pertanggungjawaban dan kewajiban bertindak dengan hati-hati. Nah, Dewan Komisaris ini mengawasi dan memberi nasihat, bukan mengambil alih fungsi pengurusan direksi dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu adalah proses nominasi perlu dilakukan secara formal dan transparan agar perusahaan memperoleh orang yang tepat. Nah, tahap awalnya adalah menyusun kebijakan, komposisi, dan kriteria calon. Setelah itu, perusahaan mengidentifikasi calon potensial, termasuk usulan dari pemegang saham. Calon kemudian dinilai melalui asesmen yang mencakup integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. Nah, calon yang memenuhi kriteria fit and proper direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan ke RUPS. Keputusan akhir mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tetap berada pada RUPS. Khusus komisaris independen, independensi dari hubungan afiliasi menjadi syarat penting agar fungsi pengawasan tersebut tetap objektif. Nah, nominasi yang baik bukan sekadar mengisi jabatan, tetapi memastikan kompetensi, integritas, dan independensi dewan. Selanjutnya yaitu adalah struktur direksi dan dewan komisaris. Nah, pada emiten atau perusahaan publik, struktur direksi dan dewan komisaris perlu disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan. Dalam materi ini, masing-masing paling sedikit terdiri dari 2 orang. Salah satu anggota direksi menjadi direktur utama, sedangkan salah satu anggota dewan komisaris menjadi komisaris utama. Komposisi juga harus memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk untuk dewan komisaris, unsur independensi sangat penting. Jika hanya 2 orang, satu di antaranya merupakan komisaris independen. Sedangkan apabila lebih dari 2 orang, proporsi komisaris independen paling sedikit 30%. Nah, keahlian akuntansi atau keuangan juga dibutuhkan untuk memperkuat kualitas pengawasan. Struk di sini dapat kita ambil yaitu adalah struktur dewan yang baik harus cukup besar untuk efektif, tetapi tetap proporsional dan memiliki kompetensi yang relevan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dewan dapat mempengaruhi kualitas pengawasan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, independensi membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan mengurangi benturan kepentingan. Ukuran dewan juga tidak dapat disamaratakan. Pada perusahaan yang kompleks, dewan yang lebih besar dapat memberi tambahan keahlian dan sumber daya. Sedangkan pada perusahaan yang lebih sederhana, ukuran yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah koordinasi, latar belakang akuntansi, dan keuangan. Keuangan memperkuat integritas pelaporan. Struktur kepemimpinan dan koordinasi antara direksi serta dewan komisaris juga mempengaruhi respon perusahaan. Nah, sementara rangkap jabatan memiliki 2 sisi, dapat memperluas jaringan dan akses sumber daya, tetapi juga dapat mengurangi fokus pengawasan jika terlalu banyak. Nah, dapat kita ambil pesannya itu adalah tidak ada satu komposisi dewan yang ideal untuk semua perusahaan. Struktur harus sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, yaitu adalah
Ini adalah contoh kasus ketika dewan gagal menjalankan tanggung jawab. Nah, hal ini dapat kita lihat yaitu, terdapat 2 contoh kasus. Yang pertama yang pertama, Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air terkait rangkap jabatan dan atau interlocking direktorat. Nah, dalam materi disebutkan bahwa Direktur Utama Garuda beserta beberapa direktur juga menjabat sebagai komisaris di Sriwijaya Air. Nah, kondisi ini dipandang menimbulkan persoalan independensi dan potensi benturan kepentingan. Terlebih ketika rangkap jabatan tersebut tidak diungkap secara memadai. Pelajarannya adalah bahwa jabatan ganda harus dikelola dengan transparan dan tetap menjaga menjaga objektivitas pengawasan. Nah, kasus yang kedua yaitu adalah PT Asuransi Jiwasraya, hal ini disoroti yaitu terkait manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian dari investasi yang tidak transparan dan spekulatif, yang kemudian terkait dengan gagal bayar dan kerugian negara. Dari kasus ini terlihat bahwa kelemahan pengawasan, akuntabilitas, etika, dan pengendalian dapat berkembang menjadi kerugian besar. Jadi, kegagalan tata kelola bukan hanya masalah administratif, tetapi dapat mempengaruhi nasabah, investor, perusahaan, dan kepercayaan publik. Nah, dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa benturan kepentingan dan lemahnya pengawasan dapat berkembang menjadi resiko yang sangat material. Nah, eee kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu adalah dewan yang kuat merupakan fondasi penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dewan harus menjalankan pengawasan secara independen, mengambil keputusan dengan kehati-hatian, menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan pemegang saham diperlakukan secara wajar. Di saat yang sama, Etika etika harus dimulai dari pimpinan dan diterjemahkan ke dalam budaya organisasi. Ketika pengawasan lemah, benturan kepentingan dibiarkan atau etika diabaikan, dampaknya dapat berupa penurunan nilai perusahaan, kerugian bagi investor, serta hilangnya kepercayaan publik. Karena itu, independensi, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab harus benar-benar dijalankan, bukan hanya dicantumkan pada prinsip. Nah, Eee, dewan yang efektif menjadikan prinsip good corporate governance sebagai praktik nyata dalam setiap keputusan perusahaan. Demikian presentasi saya terkait prinsip dan tanggung jawab dewan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.